Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kita percaya bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Maka, marilah kita berdiri untuk menyambutnya dengan melambungkan pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, selamat Natal. Selamat berbahagia bersama keluarga, dan bagi mereka yang keluarganya hari ini harus dirawat karena sakit apapun bentuknya, semoga Natal ini membawa keajaiban. Semoga Natal ini membawa kekuatan bagi keluarga yang harus berduka karena saudaranya yang sedang sakit. Saudara-saudari, Allah hadir ke dunia pertama-tama karena Ia mengasihi manusia yang terlanjur jatuh dalam dosa,
mengingkari belas kasih Allah, mengingkari kebaikan Allah. Allah mau hadir ke dunia karena Ia tidak ingin manusia hidup dalam kebinasaan abadi. Itulah sebabnya Natal adalah perayaan bagaimana Allah yang mau menjadi sahabat bagi manusia. Allah yang mulia, Dia berkenan untuk hadir menyapa kelemahan manusiawi. Karena itu kita juga mohon rahmat Natal ini, agar kita tetap bisa menjadi sesama, menjadi sahabat bagi yang lain. Karena kita sama-sama lemah, kita harus saling menguatkan. Karena itu di awal perayaan ini mari kita hening sejenak sambil bersyukur atas semua kebaikan Allah. Pertama, karena Allah berkenan menghadirkan putranya. Yang kedua, karena kita diizinkan tahun ini tetap boleh merayakan Natal bersama. Dalam perayaan pagi ini, intensi misa dimohon yang pertama, permohonan dari anak-anak dan seluruh keluarga besar Baiten yang mendoakan kesembuhan Ibu Rita Paulus Baiten yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok akibat serangan stroke. Yang kedua, permohonan dari istri, anak, menantu dan cucu-cucu sebuah keluarga mendoakan Petrus Rudi Gunawan yang telah meninggal dunia tanggal 21 November yang lalu, mendoakan Kui Kong Heng atau Kohar yang meninggal 7 Desember yang lalu. Semoga jiwa-jiwa mereka diberikan kedamaian kekal dalam kasih dan kerahiman Allah di surga. Dan yang ketiga, permohonan dari Vera dan Amanda yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Kita juga bawa doa-doa kita pada pagi ini secara pribadi. Dan sekarang marilah kita menyatukan sesal dan tobat kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi.
pada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Sang Immanuel, Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini, terlebih kami yang sedang mengalami masa pandemi yang cukup panjang. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada akhir zaman ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan, dan telah berhasil mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia.
Ia datang kepada miliknya, tapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari, khususnya Anda yang saat ini berkumpul di rumah bersama dengan anggota keluarga, biasanya Natal pagi itu dirayakan bersama anak-anak. Biasanya Natal pagi itu juga diwarnai dengan kegiatan buat anak-anak. Tetapi jangankan untuk anak-anak, yang dewasa saja juga tidak bisa berkumpul sebagaimana biasanya. Tetapi tahun ini menjadi tahun berkat buat kita. Meskipun kita tidak bisa berhimpun sebagai orang beriman dalam kebersamaan di gereja, tetapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kali ini bersama keluarga. Dan mudah-mudahan kebersamaan itu juga membekaskan sesuatu. Saudara-saudari, biasanya saya memberikan khotbah Natal, tetapi kali ini saya akan berkisah tentang kisah-kisah Natal yang menurut saya menarik karena diangkat dari kisah-kisah nyata. Dalam bacaan-bacaan tadi sudah jelas dikatakan bahwa Yohanes datang, dia bukan cahaya, tetapi dia harus membawa cahaya itu supaya orang bisa melihatnya. Dan cahaya itu sudah ada sebelum dia datang. Dan sekarang cahaya itu pun tetap bersinar, meskipun cahaya itu tidak mampu dilihat oleh semua orang. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus memang diajak untuk terus membawa cahaya itu. Nah, kisah ini mudah-mudahan juga menunjukkan bahwa dalam diri kita juga ada cahaya, seperti yang mereka juga bawa dalam hidup mereka. Kisah pertama berjudul, "Apakah Anda istrinya Tuhan?" Suatu hari yang dingin membuat menggigil di bulan Desember di kota New York, ada seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun umurnya. Dia berdiri terpaku di depan sebuah toko sepatu di Broadway dengan mengenakan baju yang kumuh, dekil, sedikit berbau, dengan sebuah sepatu yang ia tambal di sana sini. Anak ini memandang ke dalam jendela. Ya, seperti kebanyakan anak yang mungkin dari keluarga kurang mampu punya kerinduan. Sementara tubuhnya menggigil kedinginan di luar, dan sekonyong-konyong
seorang perempuan menghampirinya dan menepuk pundaknya. "Dek, mengapa kamu memandang begitu ke dalam jendela?" Si anak menjawab, "Aku sedang memohon kepada Tuhan untuk memberiku sepasang sepatu." Perempuan itu segera menggandeng tangan si anak untuk memasuki toko. Ia minta kepada pelayan untuk menyediakan setengah lusin kaos kaki bagi si anak. Lalu ia bertanya kepada pelayan apakah pelayan juga dapat memberinya seember air dan selembar handuk. Segera sang pelayan menyiapkan semuanya. Nampaknya pelayan ini tahu siapa pembelinya. Perempuan itu membawa teman kecilnya ke bagian belakang toko, dan setelah melepas sarung tangannya karena dingin, dia membungkuk, membasuh kaki si anak kecil dan mengeringkannya dengan handuk. Padahal anak tadi anak kumuh. Sementara itu pelayan telah siap dengan setengah lusin kaos kaki. Sesudah mengenakan sepasang pada kaki si anak laki-laki itu, perempuan tadi kemudian membelikannya sepasang sepatu, membungkus kelima pasang kaos kaki yang lain, dan kemudian memberikannya kepada si anak. Ia membelai lembut kepalanya seraya berkata, "Tak ragu lagi, ya dek, engkau sekarang merasa lebih nyaman kan?" Sementara perempuan itu berbalik untuk pergi, si anak laki-laki terheran-heran itu segera meraih tangan si perempuan, menatap wajahnya, dan dengan mata penuh air mata ia berkata, "Tante, apakah tante istrinya Tuhan?" Dari kisah ini kita tahu bahwa si anak tadi kan memohon dalam hatinya kepada Tuhan, tetapi ternyata yang datang adalah seorang perempuan, dan dengan polosnya ia mengatakan, "Apakah tante istrinya Tuhan?" Karena yang dia mohon kepada Tuhan. Kisah yang kedua terjadi di daerah Milaur Kamarin Sur, Filipina. Ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD. Setiap hari dia harus melintasi rute daerah tanah bebatuan dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya karena banyak kendaraan yang melaju kencang dan tak beraturan. Kita juga yang punya anak SD atau yang pernah punya anak SD kadang-kadang was-was kalau seandainya anak itu nyebrang jalan, apalagi kalau kendaraan ramai. Setiap pagi, setiap kali berhasil menyeberangi jalan raya tersebut, anak ini mampir sebentar ke gereja sekedar untuk menyapa Tuhan dalam tabernakel. Tindakannya selama ini diamati oleh Romo Agaton, seorang pastor paroki di sana, yang merasa tersentuh setiap kali melihat perilaku anak laki-laki itu yang lugu dan beriman tadi. Romo itu bertanya satu hari, "Andi, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu akan segera berangkat ke sekolah?" Si Andi membalas, "Iya Romo." Sebab Romo mengkhawatirkan keselamatan Andi. Suatu hari ia mengatakan kepada si bocah itu, "Andi, kalau menyeberang jangan sendirian ya. Sepulang sekolah, kamu boleh mampir ke rumah Romo, dan Romo akan menemanimu menyeberang jalan. Dengan begitu, Romo bisa memastikan bahwa kamu pulang ke rumah dengan selamat." "Terima kasih Romo." "Lalu sekarang kenapa kamu tidak segera pulang ke rumah?" "Saya masih ingin menyapa Tuhan sebentar Romo." "Baiklah kalau begitu." Lalu Romo Agaton meninggalkan Andi untuk melewatkan waktunya di depan tabernakel. Andi bicara dengan Tuhan. "Tuhan, Engkau tahu ulangan matematikaku hari ini sangat jelek, tetapi aku tidak mencontek meski teman-temanku melakukannya. Kami mengalami musim paceklik,
tetapi aku masih bisa sarapan sepotong kue. Terima kasih Tuhan atas kuenya. Tuhan, orang bilang bahwa kami akan mengalami masa-masa musim panen yang susah. Bahkan beberapa temanku sudah berhenti sekolah. Tolonglah supaya mereka bisa sekolah kembali Tuhan. Tuhan, lihat, ini sepatuku. Mungkin aku harus berjalan ke sekolah tanpa sepatu beberapa minggu ini. Tuhan, Mama memukulku lagi. Sakit. Tapi aku tahu sakit itu akan hilang. Paling tidak, aku masih punya seorang mama. Tuhan, Engkau mau lihat lukaku? Aku tahu Engkau bisa menyembuhkannya. Di sini, dan di sini. Aku juga rasa Engkau tahu kan Tuhan? Tolong Tuhan, jangan marahin Mama. Mama hanya sedang kesal dan khawatir akan kebutuhan makanan dan biaya sekolahku. Ah Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta. Ada seorang gadis cantik di kelasku, namanya Anita. Menurutmu, apakah dia akan menyukaiku? Bagaimanapun juga, paling tidak aku tahu Engkau tetap menyukaiku karena aku tidak usah menjadi siapapun hanya untuk menyenangkanmu. Engkau adalah sahabatku. Oh iya, sebentar lagi Natal. Ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Apakah engkau gembira? Tunggu saja sampai engkau lihat aku punya kado untukmu. Tetapi ini kejutan ya Tuhan. Aku harap engkau akan menyukainya. Ups, aku harus segera pulang Tuhan, nanti dicari Mama. Kemudian Andi pergi ke pasturan. Romo, aku sudah selesai. Romo bisa menemaniku menyeberang jalan sekarang? Oh iya, baik. Kemudian Romo Agaton segera menyeberangkan Andi. Suatu hari Romo Agaton jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Maka ada 4 perempuan tua yang tidak pernah tersenyum diserahi tugas untuk merawat gereja. Seusai pesta Natal di sekolah, Andi bergegas menuju gereja. Tak sabar hendak memberikan kadonya untuk Yesus. Ia menerobos masuk ke dalam gedung gereja dan mendapati ke-4 perempuan tua itu sedang berlutut dengan rosario di tangan. Halo, aku. Hush! Bocah tidak tahu sopan. Tidakkah kamu lihat kami sedang berdoa? Keluar! Bentak salah seorang perempuan tua tadi. Si Andi kecil terkejut. Tetapi Pastor Romo Agaton di mana? Romo akan membantuku menyeberang jalan. Romo menyuruhku mampir lewat pintu belakang gereja. Aku juga harus menyapa Tuhan. Aku punya kado ulang tahun untuknya. Ketika Andi hendak mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, ketika seorang dari ke-4 perempuan itu menarik kerah bajunya dan mendorongnya keluar gereja. Sambil membuat tanda salib, ia berkata, "Keluarlah bocah, jangan ganggu kami yang sedang berdoa." Andi sendirian menyeberangi jalan raya dengan pikiran galau. Ketika tiba-tiba sebuah bus datang melaju kencang dari arah tikungan jalan. Tak ada waktu untuk menghindar, dan Andi tewas seketika. Orang-orang berlarian datang dan mengelilingi tubuh bocah malang yang sudah tak bernyawa itu. Sekonyong-konyong muncul seorang laki-laki berjubah putih yang dengan berurai air mata datang dan memeluk tubuh si Andi. Orang-orang bertanya, "Apakah Anda mengenalnya? Apakah Anda keluarga bocah malang ini?" Lelaki itu menggeleng
dan dengan hati pilu ia menjawab, "Dia sahabatku," sambil menangis. Hanya itu yang ia katakan. Ia mengambil hadiah dari dalam baju bocah yang malang itu, dan menaruhnya di dadanya. Lalu ia berdiri dan pergi sambil membopong tubuh Andi. Keduanya pun segera lenyap dari pandangannya. Sepulang dari rumah sakit, Romo Agaton berkunjung ke rumah Andi dan bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya. Romo bertanya, "Pak, Bu, bagaimana Anda mengetahui bahwa putranya meninggal?" Ibu Andi sambil terisak menjawab, seorang laki-laki Romo, dia berjubah putih menghantarkannya kembali." "Apa yang dikatakannya?" kata Romo. Ayah Andi menjawab, "Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Romo. Ia hanya sangat berduka. Kami tidak mengenalnya, namun ia terlihat sangat sedih atas meninggalnya Andi. Anehnya, ada suatu kedamaian yang sulit dimengerti mengenai laki-laki itu ketika ia menyerahkan anak kami. Ia membelai wajah Andi dan mengecup keningnya sambil membisikkan sesuatu." "Apa yang dikatakannya?" Ia berkata, "Terima kasih Andi untuk kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku." Saya menangis, Romo, tetapi tidak tahu mengapa begitu. Yang saya tahu, saya menangis karena bahagia. Saya tak dapat menjelaskannya, Romo. Tetapi ketika dia meninggalkan kami, ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami. Saya merasakan kasih yang mendalam di hati. Tak dapat saya lukiskan sukacita dalam hati ini. Saya tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tapi tolong katakan, Romo, siapakah laki-laki yang biasa diajak bicara putraku setiap kali di gereja? Romo seharusnya tahu, karena Romo selalu berada di sana setiap hari. Romo Agaton merasa ada air mata menetes di pipinya. Dengan lutut yang sedikit gemetar, ia mengatakan, "Pak, ia tidak bicara dengan siapa-siapa. Dia hanya berbicara dengan Tuhan." Saudara-saudari, meskipun ini hanya sebuah kisah, tapi ketika saya membacanya dan mungkin terasa suara saya bergetar. Saya setiap kali membaca sebuah kisah seringkali masuk dalam peristiwa itu, dalam banyak kisah. Entah bagaimana saya bisa dengan mudah untuk masuk di masa yang lewat, sehingga tahu tentang kesedihan atau tentang kengerian. Tetapi dari kisah-kisah ini saya mau mengajak di masa Natal ini. Natal adalah saat di mana kita bisa menjadi sahabat atau sesama bagi yang lain. Perempuan di Broadway tadi, kita juga ingat, dia tidak kenal si bocah, tetapi dia bisa menjadi sahabat si bocah karena dia mempunyai sesuatu untuk membelikan sepatu dan kaos kaki. Atau menjadi sahabat Yesus seperti Andi di Filipina itu. Meskipun dia tidak punya banyak harta, tetapi persembahannya adalah komunikasi yang rutin dengan Tuhan Yesus. Maka Natal sekali lagi adalah saat di mana kita bisa menjadi sahabat atau sesama bagi yang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus yang juga berkenan hadir ke dunia untuk menjadi sahabat kita manusia. Maka mari terus berbagi dan selalu menganggap orang lain sebagai sahabat kita, karena Allah pun menjadi sahabat bagi kita yang berdosa. Tuhan memberkati.
Saudara-saudari, kita akan memperbarui iman kepercayaan kita, dan nanti pada waktu kalimat yang dikandung dari Roh Kudus, kita akan merendahkan diri di hadapan Allah, agar kita juga merasakan Allah yang berkenan menjadi manusia, yang juga mau merendahkan hidupnya hanya bagi kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Sang Juru Selamat memperbarui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih Allah di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga kehadiran Putra Allah di tengah-tengah kita menguatkan iman kita untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19, semoga kita dihindarkan dari penyakit, dianugerahkan kesehatan dan ketenangan hati. Semoga para staf rumah sakit, dokter, perawat, dan sukarelawan yang masih berjuang di masa sulit ini tetap diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus melayani yang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah Allah kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan keluarga besar Baiten yang berdoa bagi kesembuhan Ibu Rita Paulus Baiten yang sedang sakit akibat serangan stroke. Semoga Ibu Rita juga diberikan kekuatan. Semoga keluarga diberikan kekuatan agar mereka juga mampu hidup bersama dengan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan kami juga bersyukur bersama dengan Vera dan Amanda atas dikabulkannya doa novena 3 kali Salam Maria. Dan semoga ungkapan syukur banyak umat di hari Natal ini membawa sukacita bagi yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus dan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra-putrimu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Immanuel, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu di hari Natal ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, untuk merayakan kehadiran Putramu, kami berkumpul di sekitar altar-Mu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah sebagai sarana perdamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan kurban Kristus, Sang Immanuel, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan.
Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu, Juru Selamat kami, Sang Immanuel. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Natal ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius,
serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Saudara Petrus Rudi Gunawan dan Saudara Kui Kong Heng atau Kohar yang telah kau panggil menghadap kehadiratmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian di dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya selama masa pandemi COVID ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan sambil bernyanyi. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul-Nya, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama roh.
Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang hari ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku mencintaimu.
Pergilah ke kota Daud dan lihatlah di kandang seorang bayi yang lemah, penyelamat terjanji. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami dengan menghadirkan Putramu sendiri. Semoga kami semakin mengimani Putramu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi, dan setiap saat juga menjadi sahabat dan sesama bagi orang-orang yang Engkau cintai. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, saya secara pribadi dan juga atas nama Dewan Paroki dan juga seluruh umat yang hadir dimanapun berada, mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan sukacita dalam iman dan terlebih bersama keluarga. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, cipika-cipiki atau bersalaman bahkan. Kita diajak untuk tetap memaknai peristiwa Natal ini sebagai sarana kita untuk melihat karya Allah yang ajaib. Dengan segala kehendaknya semua itu bisa terjadi. Maka terimalah salam Natal dan semoga perayaan Natal ini memberikan kepada kita selalu semangat dan motivasi. Kepada para petugas liturgi yang membantu dalam perayaan ini, adik-adik Misdinar, adik-adik OMK, organis, rektor dan pemazmur, juga prodiakon yang menemani saya. Juga tak lupa kepada petugas multimedia yang membantu kita dalam menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi ini, baik semalam maupun juga hari ini, dengan segala tantangan mereka. Juga kepada panitia perayaan Natal yang memang akhirnya tidak bisa melayani seperti direncanakan, tetapi terima kasih atas doa dan puasanya sehingga Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus merayakan perayaan ini secara streaming. Terima kasih atas doa dan puasanya, juga atas doa kepada saya, Romo yang ada di paroki, sehingga syukur saya boleh merayakan Ekaristi dalam keadaan sehat. Dan selalu mohon doa agar terus bisa melayani dengan kesehatan yang baik. Juga kepada rekan-rekan yang ada di luar sana yang menjaga keamanan, baik dari Polsek, dari Polda, Brimob, kemarin Gegana dan sebagainya yang saya tidak hafal satu persatu, tetapi yang mengamankan gereja ini, terima kasih dan semoga tetap bisa menjaga kesatuan dan keamanan bangsa ini. Saudara-saudari, Natal adalah hadiah karena kita sangat dicintai oleh Allah. Maka mari memberi hadiah juga kepada yang lain dengan kehadiran kita, dengan cinta kita, karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Selamat berbahagia dan mari sekarang kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa berbagi cahaya Natal kepada yang lain. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Amin.
Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Amin. Dan saudara sekalian bersama keluarga dalam tugas karya dan pelayanan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi membawa cahaya dan sukacita Natal karena kita diutus. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospera año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospera. Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, we wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Kepada seluruh umat yang ada di Gereja Santo Fransiskus Sales, saya, Romo Paroki, dan segenap pengurus DPP mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga karunia Allah di tahun yang baru dan semangat Natal senantiasa menyertai